Ini pernyataan kami umat-Mu pagi hari ini. Kami berserah sungguh di dalam kekuatan-Mu. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Bapa, 1 minggu berlalu, Engkau begitu baik bagi kami. Hari lepas hari pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sekarang ini kami ada di ruangan ini, bahkan kalau ada yang di rumah juga ikut bersama-sama dengan kami. Ibadah hybrid seperti ini. Ini juga kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan kami, tapi ini kekuatan dari Tuhan sehingga kami bisa sama-sama menyembah-Mu, bisa sama-sama menanti-nantikan isi hati Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah, kami umat-Mu haus dan lapar. Kami benar-benar butuh firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kami. Pelita bagi kami untuk melangkah. Tanpa firman-Mu, kami enggak tahu kami mau kemana. Oleh karena itu berfirmanlah, urapi kami semua, layakkan kami semua, mampukan kami menangkap pewahyuan demi pewahyuan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ini dari Kemah Bet Salom ada bersama dengan kita pagi-pagi hari ini. Keren. Puji Tuhan. Di ibadah raya pertama ini, saya beri judul gini. Bulan ini adalah bulan keluarga. Di GBI, seluruh GBI di Indonesia termasuk di luar negeri hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan keluarga. Nah, hari ini ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama saya beri judul belajar untuk menerima apa adanya. Belajar untuk menerima apa adanya. Itu tema di ibadah raya yang pertama. Tema ibadah raya yang kedua, keren. Tips untuk keluarga bahagia. Kunci-kunci apa biar keluarga itu bahagia. Nah, sekarang mari kita masuk ke tema yang pertama. Belajar untuk menerima apa adanya. Puji Tuhan. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau baca, kami mau dengarkan sama-sama janji-janji Tuhan, pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ini Thomas yang ngomong ini, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara kasih, ini Thomas ini ngomong kayak gini pantas enggak? Layak enggak ngomong kayak gini kepada Yesus? Memang dia ngomong di antara sesama temannya, ini kan enggak layak gini, enggak pantas seorang Thomas ngomong aku kan ini pertama kali ketemu murid-muridnya sama Yesus sama murid-muridnya,
Dan mereka itu sangat diberkati dan mereka cerita. Dan pada saat itu Thomas nggak ikut. Nah mereka cerita, Thomas kami ketemu Yesus. Omongannya si Thomas ya seperti ini. Tapi dengarkan, Yesus justru mengikuti keinginan Thomas yang tidak seharusnya. Kata-kata yang tidak seharusnya. Tapi Yesus justru mengikuti keinginan Thomas. Nah berikutnya Yohanes 20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kejadian ini terjadi 8 hari setelah Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya. Hari ke-8. Pada pertemuan pertama Yesus seperti saya sebutkan tadi, Yesus dan murid-muridnya pada saat itu Thomas tidak ada. Nah berikutnya kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Tapi saya tidak akan baca seluruhnya itu. Kita baca nanti ayat 15. Saya mau kasih tahu kepada kita, Yesus justru membuat mujizat untuk murid-muridnya yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Udah ngomongannya Thomas kayak seperti tadi itu, tapi Yesus justru membuat mujizat untuk murid-muridnya yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tidak seharusnya seorang Thomas ngomong seperti itu. Tapi tadi pertama Yesus mengikuti apa keinginannya dia. Dan bukan itu saja, tapi justru Yesus membuat mujizat untuk murid-muridnya. Bahkan khusus untuk Petrus. Nanti kita lihat. Yesus menyediakan waktu khusus untuk memulihkannya. Saudara yang kasih, ini luar biasa. Ini luar biasa. Bahkan mujizat apa yang disampaikan. Itu latar belakangnya saya mau kasih tahu kepada kita. Ketika Yesus ditangkap, dia diri dan disalibkan. Murid-muridnya meninggalkan dia. Mereka berlari meninggalkan dia. Semestinya kan begitu guru mereka, begitu Yesus ditangkap, begitu Yesus menderita. Mereka kan mestinya kasih support dong. Kasih semangat dong. Ini enggak, yang lainnya meninggalkan bahkan lari saudara. Lari meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi sekalipun demikian, Yesus membuat mujizat untuk murid-muridnya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di mana? Di pantai Tiberias. Di pantai Danau Tiberias, kata Yesus kepada murid-murid, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Karena banyak ikan, 153 ekor ikan besar-besar. Ini mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Semestinya kalau udah murid-muridnya ninggalin dia, murid-muridnya melarikan diri, murid-muridnya menyangkal diri, murid-muridnya nggak percaya dia bangkit kayak Thomas. Tapi justru Yesus memberkati mereka. Nah ini Yesus saudara dan Yesus saya. Nah secara khusus Yesus dia approach secara khusus Petrus. Mari kita baca ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus. Ayat ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes,
apa engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saya mau beritahu kepada kita, kenapa kok Yesus lakukan itu? Wong murid-muridnya sudah meninggalkan dia, melarikan diri. Murid-muridnya Thomas enggak percaya. Mereka menyangkal. Tapi kenapa kok Yesus? Kenapa Yesus ini kok bahkan memberkati? Bahkan kepada Thomas tadi, kalau dilihat fotonya, coba kembali ke fotonya. Mundur. Nah, ini di fotonya, ini Yesus itu secara khusus setelah mereka sarapan, secara khusus itu mendekati, memulihkan Petrus. Dia datang tidak untuk menuntut Petrus. Dia tidak, kamu dulu bilang sampai mati pun aku mengikuti engkau, tapi nyatanya kau pergi. Dia enggak ngomong seperti itu. Saudara kasih, dia justru approach, dia mendekati dengan baik-baik. Saudara kasih, dia mendekati dengan baik-baik. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Yesus enggak marah-marah? Murid-murid enggak benar, murid-murid kurang asem. Enggak ngomong begitu dia. Nah, kenapa kira-kira Yesus melakukan itu? Pertama, Yesus memahami perilaku murid-muridnya. Sekali lagi, Yesus memahami perilaku murid-muridnya. Di mana karena banyak faktor di luar kendala mereka. Banyak faktor di luar kendalanya si murid-murid ini. Dan itu Yesus memahami itu. Nah, salah satu apa yang dipahami oleh Yesus? Karakter dasar. Karakter dasar, saya mau kasih tahu kepada kita, Hippocrates itu membagi 4 karakter manusia. 4, 1 koleris, 2 sanguinis, melankolis, plekmatis. Mungkin saudara pikir ini Pak Purba ngajarin kita apa lagi nih. Nah, saudara kasih itu karakter dasar seperti itu, salah satu contoh lah. Salah satu contoh, saya mau kasih tahu kepada saudara. Misalnya gini, menurut saudara Petrus itu koleris, melankolis, plekmatis atau sanguitis? Saya mau kasih tahu kepada saudara, dengarkan. Petrus itu ketika Yesus ditangkap, maka orang yang disuruh oleh imam-imam kepala itu menangkap. Setelah dicium oleh Yudas, Yudas katakan, nanti aku cium dia, itulah orangnya. Setelah Yudas mencium Yesus, kemudian orang-orang yang ditugasi oleh imam-imam kepala nangkap bajunya Yesus. Tahu saudara? Petrus itu langsung keluarin pedangnya, letakkan pedang itu di kuping orang-orang yang ditugasi untuk nangkap dia, dan kupingnya langsung putus. Itu pertama yang dilakukan oleh Petrus.
Yang kedua dilakukan oleh Petrus ketika Yesus mulai menyatakan bakal penderitaannya kepada murid-muridnya. Dia bilang, aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan menerima penderitaan yang luar biasa dari ahli-ahli Taurat, dari imam-imam kepala, dan aku akan dibunuh. Apa kata Petrus? Petrus bilang begini. Bayangin Petrus narik ke samping Yesus, sini. Jangan ngomong kayak begitu. Sekali-kali nggak boleh terjadi seperti itu. Tuhan menyertai. Padahal memang ini kan harus. Dia memang harus disalibkan. Tapi kayak beginilah Petrus malah sini. Nggak boleh ngomong seperti itu. Nanti terjadi, nggak mungkin terjadi. Karena Tuhan menyertai. Itu satu. Nah yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Katamu kira-kira siapa aku ini? Nah Yesus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan, berbahagialah engkau. Tapi bukan engkau yang mengatakan itu. Allah sendiri yang mengatakan itu. Nah menurut saudara, karakter Petrus ini apa? Nah mungkin saudara juga nggak tahu koleris itu apa. Koleris itu gini, koleris itu kuat, tegas, suka mengatur, tegas dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah, ambisius, fokus dengan tujuan. Dan orang-orang itu biasanya punya visioner yang tidak pernah kehabisan ide. Itu koleris. Tapi kelemahannya koleris itu, kelemahannya, kekurangannya tidak sabaran. Persis sama dengan Petrus. Tidak kesabaran, cepat marah, menyukai pertengkaran, terlalu kaku, sering membuat keputusan tergesa-gesa, menghalalkan segala cara untuk tercapai tujuan, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini kelemahan daripada koleris. Dan Yesus tahu itu. Yesus memahami itu. Nah, saudara kasih dalam kehidupan sehari-hari, saudara juga harus mengerti siapa teman saudara bicara, siapa teman-temanmu. Kalau karakter dasarnya memang seperti begitu, ya memang ya saudara harus memahami itu. Sehingga saudara tidak, memang begitu dasarnya, karakter dasarnya kayak begitu. Sehingga saudara bisa memahami, kayak Yesus dia paham murid-muridnya seperti ini. Nah apalagi pola asuh. Nah pola asuh itu menentukan orang. Ya, pola asuh, pengalaman masa lalu. Apalagi budaya di keluarga, budaya di masyarakat. Salah satu budaya di masyarakat saya mau kasih tahu kepada saudara begini. Ini ada Vivi di sini dari Surabaya. Orang Surabaya itu saya awal-awalnya juga dulu kaget. Kon masih urip kon. Kalian tahu nggak kon masih urip? Itu orang Jogja dibilang, kau masih hidup ini. Tapi itu di Surabaya itu bersahabat. Kon masih urip iki. Coba. Tapi itu budaya. Kalau saudara, dia ini orang Surabaya tuh, biasa ini, gitu. Saya dulu ada mahasiswa saya bimbing, orang Palembang. Mohon maaf kalau ada orang Palembang di sini. Dia konsultasi dengan saya. Dia bilang sama saya begini, kamu waktunya kira-kira kosong kapan lagi? Saya dosen pembimbing dikamu-kamuin coba. Lama-kelamaan baru saya mengerti bahwa kamu itu di Palembang, kamu itu di Bangka Belitung Singkep, itu halus benar ternyata. Jadi memang budaya itu kadang-kadang
Nah, demikian juga pendidikan dan pergaulan. Saya nggak berlama-lama Yesus melakukan seperti ini. Jadi, saudara kasih, mari saya mau sampaikan kepada saudara ya. Next, penting untuk diingat. Ini khusus saya bikin kayak begini. Biar saudara memaklumi. Saudara, penting saudara untuk ingat-ingat ini. Apa itu? Untuk setiap kesalahan, whatever itu kesalahan. Untuk setiap kesalahan yang dilakukan oleh siapapun. Akan selalu ada penjelasan yang bisa dipahami kenapa orang tersebut melakukan kesalahan. Sama dengan saya bilang tadi, kon masih urip kon. Pertama kita aduh, gitu. Tapi setelah kita tahu, oh arek Surabaya toh iki. Kita jelas. Nah ini mohon maaf, nggak pantas ngomong di sini. Saya dulu pernah saya tinju orang sampai masuk parit. Ya masih muda kan. Dia pegang gini saya, tut, itu kentut dia. Pegang lagi tangan saya, tut. Saya bilang kurang asem bener ini. Saya tinju masuk parit. Nah rupanya kembali lagi sama arek Surabaya. Arek Surabaya itu begitu akrab. Nah lama-kelamaan saya ngerti, lama-kelamaan ada sekali lagi tut, begitu saya udah, oh iya gak apa-apa. Bersahabat. Tahu saudara, yang saya tinju masuk parit itu sampai sekarang jadi teman. Jadi sahabat. Jadi sahabat. Dia manggil sampai sekarang saya Mas Purba. Coba. Gara-gara tengkar jadi sahabat sampai sekarang. Ada keluarganya, kapan dia nikah, bagaimana. Jadi sahabat. Jadi sekali lagi, untuk setiap kesalahan, dengarkan ini, statement ini. Yang dilakukan, siapapun yang melakukan itu, akan selalu ada penjelasan yang bisa dipahami. Kenapa orang tersebut melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, saudara jangan cepat-cepat menjudge. Setelah nanti saudara, oh gitu. Nah jangan cepat-cepat menghakimi. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok Yesus itu melakukan kepada murid-muridnya seperti itu? Wong murid-murid udah seperti saya sebutkan tadi. Kok Yesus melakukan bahkan mujizat-mujizat? Yang kedua adalah Yesus menerima murid-muridnya apa adanya. Itu tema daripada khotbah hari ini. Sekalipun kan Petrus katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, maksudnya dengan Yesus, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid-muridnya juga mengatakan hal sama. Sekalipun mati, kami tidak akan menyangkal engkau. Wih, keren banget. Padahal baru ditangkap sudah menyangkal 3 kali. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu kepada kita, sekalipun pasanganmu banyak kekurangan, sekalipun, dengarkan baik-baik ini, sekalipun suamimu banyak kekurangan, engkau tidak puas. Sekalipun istrimu banyak kekurangan, sekalipun anak-anakmu banyak kekurangan, sekalipun mertuamu, menantumu banyak kekurangan, ibu mertuamu, bapak mertuamu banyak kekurangan. Saudara kasih, mari belajar dengan Yesus. Dia menerima apa adanya. Yesus datang bukan untuk dengan tuntutan, enggak. Saudara yang kasih, apa artinya menerima apa adanya? Menerima apa adanya artinya mau memahami kesalahan yang diperbuat dan bersedia memberikan pengampunan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini ada Sari di sini. Kita setiap doa mesbah keluarga, kita keliling, bukan keliling, gantian berdoa.
Kadang istri saya yang pimpin doa, kadang Iman, sekalipun dia enggak tapi kan kita sama-sama kalau mesbah keluarga kan dengan Iman juga ikut dari Glasgow. Kadang Sari, kadang saya, doa terakhir saya. Nah Sari itu berdoa belum lama ini. Minta izin Sari ya. Dia berdoa begini, Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku diterima oleh Papa, Mama apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Papaku, mamaku menerima aku apa adanya. Jadi yang ngomong bukan saya, anak. Dan dia nangis. Dia di kedokteran 3 tahun. Tahu saudara biaya di kedokteran mahalnya luar biasa. Tapi enggak selesai. Dia pindah ke BINUS. Tahun pertama nilainya ya memang tidak 4 IPK-nya. Tapi 3,94 dapat beasiswa. Langsung ngajar tahun kedua. Semua mata pelajaran, kalau saya dulu asisten, itu hanya matematika, hanya differential integral. Dia semua mata pelajaran. Saya bilang, mabuk kamu itu. Ada orang belajar bahasa Mandarin, diajari bahasa Mandarin. Tapi juga enggak selesai. Tapi kami sebagai orang tua, kami terima apa adanya. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dan dia sendiri mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Papaku, mamaku menerima aku apa adanya. Jemaat Tuhan yang kau hadir saat ini. Engkau bukan kebetulan mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau suamimu banyak kelemahan, terima suamimu apa adanya. Secara terus-menerus. Terima suamimu apa adanya terus-menerus. Dan berikan pengampunan yang tulus. Saya dan istri saya memberikan pengampunan kasih yang tulus kepada anak. Dan dia rasakan, Bapak terima kasih. Engkau beri papa mama yang bisa menerima aku apa adanya. Suami, mungkin banyak kelemahan istrimu. Mungkin istrimu cerewet, yang membuat engkau pusing. Mari belajar dari Yesus. Dia menerima apa adanya murid-muridnya. Mari belajar dari Yesus. Terima istrimu apa adanya. Jangan banyak tuntutan kepada istrimu. Kasih dengan kasih secara terus-menerus. Engkau akan lihat, engkau akan berbeda, rumah tanggamu akan berbeda. Haleluya Jesus, haleluya. Saya teringat juga akan ayah dari anak yang hilang. Ini anak yang hilang ini juga termasuk kurang asem. Nah, saya udah kayak halus kayak orang Jawa. Kalau orang Batak kan kurang asem itu kurang ajar, enggak enak. Kalau istri saya, oh jongono, kurang asem, hampir mirip-mirip lah. Ini kan kurang asem ini anak bungsu ini. Bapaknya masih ada, mamanya masih ada, jual harta. Mana bagianku? Ini kurang asem ini. Bapaknya bilang, nakku, orang Batak sama orang Yahudi itu mirip. Jadi orang Batak kan manggil anak nakku. Orang Yahudi begitu. Nakku, papa enggak elok.
papa masih ada, orang tua masih ada, harta dibagi-bagi. Enggak, mana bagianku? Aku pergi. Kembali lagi bapaknya tadi menerima anaknya apa adanya. Dia jual, dia kasihkan bagian kepada anak yang bungsu ini. Anak bungsu ini pergi ke satu tempat, dia berfoya-foya di sana, berfoya-foya, habis duit. Dan kebetulan begitu habis duit, di daerah itu terjadi kelaparan, penderitaan yang luar biasa. Dia mau ngelamar, akhirnya dapat pekerjaan jaga babi, melihara babi. Waktu babi makan itu kap. Dia kepingin mau makan makanan babi, juga nggak boleh. Teringat dia, di rumah bapakku banyak orang upahan yang makanannya enak, nggak kekurangan. Ingat dia mau kembali. Waktu dia kembali, karena dia ini udah melarat, saya bayangkan ini di sini nggak ditulis, mungkin rambutnya juga udah gondrong, nggak ada uang tuh potong rambut, bajunya compang-camping. Dia datang, bapaknya lihat dari jauh, nggak gitu tuh. Hai, anak melarat, compang-camping, kere kau, nggak gitu dia. Bapaknya itu lari, bahasa Jawa, ngetipleng, tahu ngetipleng, lari dia kejar anaknya itu. Dia peluk anaknya itu dengan kasih, dia peluk. Dia ciumin anaknya itu dengan kasih. Dia nggak nuntut, kau kurang asem, nggak ngomong begitu. Dia terima apa adanya. Wow. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini keren. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi Yesus memahami perilaku murid-muridnya. Yang kedua tadi Yesus menerima muridnya apa adanya. Yang ketiga, Yesus bersedia menjadi penolong. Bersedia menjadi penolong dengan terus-menerus mendampingi mereka dengan penuh kasih. Jadi ternyata merubah orang itu kasih. Bukan dengan tuntutan. Saudara kasih. Saudara mau jadi penolong buat suamimu? Saudara mau jadi penolong buat istrimu? Saudara mau jadi penolong buat anak-anakmu yang lagi struggle? Dampingi dia dengan kasih. Jangan menuntut banyak. Jangan kau kenapa begini, kau kenapa begini, kau pusing dia. Tapi dampingi dia dengan kasih. Jadi penolong. Nah, saudara kasih. Inilah tema di ibadah raya yang hybrid yang pertama hari ini. Saudara dan saya harus memahami kalau ke depan ini, mulai hari ini, kalau ke depan ini ada siapapun ada kesalahan, apakah suamimu, apakah istrimu, apa anakmu, apa siapa, atau termasuk di dalam gereja, karena gereja itu juga keluarga. Kami sama Pak Stephen gak sempurna. WL, singers, imam-imam musik, orang-orang multimedia kita ini gak sempurna. Kalau ada mungkin suara sedikit kurang baik, mungkin saudara jangan langsung judge. Pasti ada penjelasannya. Kenapa begitu? Ya, ke depan ini kayak begitu. Kita ini rumah tangga, kita ini keluarga, di gereja ini juga keluarga. Jangan satu saling, mari belajar dengan Yesus. Memahami perilaku murid-muridnya. Saudara juga harus memahami sesama kita di gereja ini. Kalau kita saling memahami, kalau ada memahami, ada saling menerima, waduh hadirat Tuhan kayak apa dasarnya. Saya bayangkan gereja ini besok sampai 5 kali ibadah penuh 1.000, 5.000 ya. Kok nggak ada yang tepuk tangan dong.
Kalau kita semua kayak seperti begitu, wah, saya rasanya kejadian itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu saya kasih, mari. Pertama, Yesus memahami perilaku murid-muridnya. Saudara dan saya juga belajar memahami perilaku dengan siapa saudara berinteraksi. Saudara harus belajar perilaku suamimu, perilaku istrimu. Kenapa kok istriku kayak begini? Kenapa kok anakku begini? Kenapa kok suamiku seperti begini? Mari belajar. Mari pahami. Kayak Yesus memahami, ini Petrus ini koleris ini, sekalipun koleris ini pendapatnya si Hipokrates dari Yunani ya, karena dia membagi 4. Tapi kira-kira begitu, memang dia dasarnya memang cepat ini ngambil keputusan ini, kuping orang langsung putus, ya kan? Orang baru megang begini, putus. Sarungkan itu inimu. Jangan cepat-cepat, sarungkan. Aku bisa panggil berpasukan malaikat datang ke sini, tapi aku tidak lakukan. Sarungkan. Gitu. Tapi ini Yesus itu memahami, ini koleris ini. Ini kok dia pahami. Makanya saudara kalau memahami kayak seperti saya ngomong begini, saudara tidak akan pernah menjudge seseorang. Karena memang karakter dasarnya kayak begitu. Tapi jangan dipersalahkan, nanti by waktu akan berubah. Kayak Yesus, jangan dengan tuntutan, orang itu berubah bukan dengan tuntutan. Ini saya sebutkan di sini, di kesimpulan. Ya, kesimpulan tadi saya sudah sebutkan memahami perilaku murid-muridnya. Saudara harus memahami perilaku suamimu, harus memahami perilaku anakmu, harus memahami perilaku istrimu, harus memahami perilaku mertuamu, harus memahami perilaku dengan siapa saudara berinteraksi. Kalau saudara bisa memahami, aman. Kemudian yang penting, kemudian yang kedua, Yesus menerima murid-muridnya apa adanya. Apa adanya, akan berubah. Saya dari dulu minta Sari, udah dari 8 bulan yang lalu, ayo dong kembali lagi dong dari WL. Ayo dong. Ini udah 2 kali dia muncul, yang paling bahagia itu saya. Bahagia benar, saya sampai puasa loh. Dan dia sekarang sudah mau naik ke atas. Ini kalau dengan marah-marah, bisa hilang. Saudara harus bisa menerima dia apa adanya. Puji Tuhan. Nah, kemudian saya mau kasih tahu kepada saudara, ada satu kata-kata di sini saya bikin, tuntutan tidak pernah bisa merubah seseorang. Kalau saudara mau nuntut suami kayak begini, atau sebaliknya suami menuntut istri begini, istrimu nggak berubah-berubah. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan apa? Dengan penerimaan yang akan merubahkan seseorang. Menerima apa adanya. Terima opo anane, ini bahasa Mandarin. Dan kasih yang mengubahkan seseorang. Kalau ada kasih saudara atas suamimu, dengan kasih, kata-kata dengan kasih, beda dengan kata-kata dengan marah, beda. Dengan kata-kata dengan kasih. Hari ini belum berubah, besok lakukan lagi. Belum berubah, minggu depan lakukan lagi. Belum, sebulan lagi lakukan lagi. Dengan kasih. Pasti berubah. Saudara yang kasih, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita mari diam sejenak.
firman Tuhan sudah selesai. Tapi kalau ada di tengah-tengah kita, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, ada remah yang muncul dari dalam hatimu. Iya, mulai sekarang aku mau memahami, mau belajar memahami dengan anak-anakku, dengan suamiku, dengan mertuaku, dengan gereja di mana aku beribadah. Aku mau menerima suamiku apa adanya. Aku mau menerima istriku yang cerewet apa adanya. Aku mau menerima istriku yang ngomel dari pagi sampai sore. Aku mau terima istriku apa adanya. Aku mau menerima istriku yang boros dengan kasih. Aku menerima apa adanya di tempat ibadahku di GBI Intermark. Aku mau terima apa adanya. Aku mau terima apa adanya. Aku ditugaskan di bidang apa saja di dalam gereja. Aku terima apa adanya, dijadwalkan untuk melayani kapan. Aku menerima. Kalau ini muncul terbit di dalam hatimu dengan iman, sungguh-sungguh taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus yang memahami murid-muridnya itu. Yesus yang memahami perilaku murid-muridnya itu. Yesus yang menerima murid-muridnya apa adanya itu ada di tengah-tengah kita. Dia mau jamah, engkau buka hatimu. Dia mau restorasi keluargamu. Yesus mau keluargamu bahagia. Yesus mau keluargamu diberkati. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan tulus. Siapapun mereka, engkau lihat. Saya enggak melihat, tapi engkau lihat Tuhan. Tangan-tangan. Terima kasih Yesus, jamah mereka dengan kasih. Ubahkan hati mereka, ubahkan hati suami mereka, ubahkan hati anak-anak mereka, ubahkan hati mertua mereka, ubahkan semua Tuhan. Sehingga kami rukun. Dan engkau memerintahkan berkat kepada keluarga yang rukun. Sehingga hidup kami damai sejahtera. Hidup keluarga kami rukun, damai sejahtera. Dan Tuhan perintahkan berkat kepada keluarga yang rukun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tuhan menjamah setiap orang, siapapun. Khususnya jemaat yang mengikuti ibadah. Baik di ruangan ini, baik di rumah masing-masing. Jamah mereka Tuhan. Biar ke depan ini keluarga kami hidup rukun, damai, sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa kita. Bapak, kami mengucap syukur. Berikan kemampuan bangsa kami, negeri kami, di mana kami tinggal, Indonesia yang kami kasihi. Mampukan bangsa ini untuk melewati masa-masa sulit sekarang ini.
khususnya kepada Pak Jokowi Maruf Amin, kuatkan mereka. Kau tambah-tambahkan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi untuk memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini, termasuk menteri-menterinya, termasuk gubernur, wali kota, sampai ke level paling bawah. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka, sehingga negeri ini menjadi negeri yang diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya berikan kesehatan kepada Pak Jokowi Maruf Amin beserta dengan keluarganya yang bekerja siang dan malam, banting tulang, keliling Indonesia. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat umat-Mu yang sudah memberikan persembahan hari ini. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang memberi. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan berkati gereja ini. Gereja ini, pakai gereja ini menjadi saluran bahkan lebih dahsyat lagi ke depan ini. Menjangkau lebih luas lagi. Gereja ini kan berdampak luas di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Persiapkan Tuhan semua teman-teman yang ada di sini. Semua yang persiapkan. Biar kami menuai jiwa-jiwa yang datang berduyun-duyun ke tempat ini. Kami yakin apa yang kami perkatakan di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan perbuat itu bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima berkat dari Tuhan. Saudara yang kasih, terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Dengan iman, angkat kedua belah tanganmu. Dan arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Si pemberi berkat itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan ada di hadapanmu, siap menolongmu. Dia belum berubah, kasihnya tetap sama. Kalau dulu dia pernah tolong kau, sekarang juga dia bisa tolong kau karena dia belum berubah. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan iman ini. Bapa, berkati tangan-tangan yang terangkat dengan caranya Tuhan di masa pandemi seperti ini. Bukakan pintu-pintu, palang-palang pintu yang selama ini membatasi berkat. Di dalam nama Yesus kami patahkan, mengalir berkat dengan deras bagaikan sungai kepada tangan-tangan yang terangkat ini dengan cara supranatural. Terjadi. Diberkati apapun yang kau kerjakan, diberkati apapun yang kau perbuat ke depan ini di dalam nama Yesus. Hidupmu, hidupku tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Dan engkau menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Engkau menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman berteriak sama-sama, katakan, terima kasih Yesusku. amin. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Yesus memberkati.